Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrila Zara Putri dengan NIM 3 digit terakhir 102. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi logika if-else. Langsung saja. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kondisi, kita perlu mengetahui apa itu boolean. Seperti di video sebelumnya, boolean merupakan tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai, true atau benar, atau false, salah, digunakan untuk merepresentasikan hasil evaluasi logika. Nah, bayangkan saja seperti tombol on atau off. Lampu menyala, yang artinya true, dan lampu mati, false. Contoh lainnya seperti pertanyaan, apakah kamu lapar? Jawabannya bisa true ataupun false. Jadi, boolean seperti penilai yang hanya bisa menjawab ya atau tidak. Kemudian, apa sih itu kondisi? Kondisi merupakan sebuah ekspresi atau pernyataan yang menghasilkan nilai boolean. Kondisi ini yang nanti dipakai untuk mengambil keputusan di program. Contohnya seperti kondisi umur lebih atau sama dengan 17. Kalau umur kamu 18, hasilnya akan true. Dan kalau umurmu 15, akan menghasilkan false gitu. Nah, kemudian logika if-else. Logika if-else adalah struktur kendali yang memungkinkan program memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi. Contoh sederhananya ketika hujan, apakah hujan sama dengan true? Kalau iya, akan di print membawa payung. Dan kalau tidak, akan lompat ke else, yaitu print bawakan topi. Jenis if-else lainnya yaitu elif, yang untuk banyak pilihan. Misal, kalau nilai lebih atau sama dengan 90 akan mendapat nilai A. Kalau lebih atau sama dengan 80 mendapat B. Kalau lebih atau sama dengan 70 mendapat C. Dan selain itu akan remedi. Nah, tanpa if-else, program yang kita buat akan seperti robot yang cuma hanya bisa jalan lurus, gak bisa mikir ataupun milih. Dengan if-else, program bisa merespon input user, menghandle error, bisa juga untuk membuat game. Kalau nyawa habis, akan game over. Dan juga bisa membuat aplikasi login. Seperti jika password salah, akan menampilkan error. Mungkin kita langsung saja mencobanya di Scratch dan Python. Nah, selanjutnya sama sebenarnya seperti sebelumnya, menggunakan bendera hijau. Terus sini sudah menggunakan variabel number of people, one system. Nah, untuk set number of people to ini bisa berapapun, di sini misal 15, dan set one system to Android. Terus di block if number of people kurang dari 20 and number of people lebih dari 10. Nah, jika kondisi benar, kucing akan mengatakan oke. Kemudian tunggu 2 detik, kemudian if one system sama dengan Android. Nah, kalau kondisi benar, kucing akan mengucapkan oke Google. Nah, di sini kita set 15 dan Android. Kita lihat hasilnya. Oke Google. Nah, jadi artinya sini benar dan benar. Kemudian coba kita ganti
40. Kita akan coba. Nah, pemrograman tidak akan berjalan karena sini tidak memenuhi kondisinya. 40 kan tidak kurang dari 20. Maka tidak akan berjalan programnya. Begitupun juga phone system, karena bukan Android, maka ini juga tidak akan berjalan. Tuh. Nah, program ini mengenalkan logika if else. Pertama yaitu memeriksa apakah jumlah orang berada di antara 20 dan 10. Kemudian mengecek apakah phone system Android. Nah, selanjutnya kita akan mencoba logika bercabang dengan if else. If else dengan lebih lengkap untuk membedakan banyak kondisi. Nah, di sini sama seperti tadi dimulai dengan menggunakan when green flag click. Kemudian ada set number of people. Misal kita ini isi dengan 100. Kemudian ada set phone system. Kita di sini coba dengan Android. Kemudian ada kondisi if else. Kalau number of people kurang dari 101, maka akan menampilkan oke. Dan jika kalau salah atau lebih dari 101 akan menampilkan not oke. Kemudian wait 2 second. Kemudian ada kondisi lagi if else. Ini phone system sama dengan Android. Kalau benar akan mengatakan oke Google. Kalau salah maka akan if else lagi phone system sama dengan iOS. Kalau benar Hi Siri, dan kalau salah akan mengatakan your phone is not an Android nor an iOS. Nah, langsung saja kita coba. Kita coba ubah ke 200. Not oke. Kemudian oke Google, karena di sini lebih dari 101 dan juga ini benar yaitu Android. Coba kita ganti kita coba jalankan. Oke, kemudian Hi Siri. Nah, seperti itu untuk kondisi if else bercabang atau lebih kompleks gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat program dengan bahasa Python. Nah, ini merupakan program dengan struktur if else atau if else if atau else untuk membuat percabangan sesuai kondisi variabel. Sini variabel number of people kita bisa jadi 20. Kemudian variabel phone system bisa Android. Kemudian pertama program mengecek apakah number of people kurang dari atau sama dengan 90, karena jika benar nanti akan print oke. Kemudian jika phone system sama dengan Android maka akan print oke Google. Kemudian jika nilainya iOS akan print Hi Siri. Jika bukan keduanya, Android maupun iOS, akan print not an Android. Dan program pun selesai. Kita langsung coba aja. Oke Google, dan program pun selesai. Coba kita dengan 100 deh. Kemudian ini kita coba. Nah, sini hasilnya not an Android dan none of the program. Nah,
Di sini tidak print oke karena tidak memenuhi kondisi, yaitu kurang dari atau sama dengan 90. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu flowchart. Flowchart adalah diagram yang menunjukkan langkah-langkah atau alur kerja suatu proses, termasuk program komputer dengan simbol-simbol sederhana. Nah, di sini ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Kemudian ada lingkaran yang disebut unpack reference, simbolnya untuk keluar masuk atau menyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Kemudian ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Kemudian ada proses yang disimbolkan dengan persegi, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Kemudian ada juga decision, itu disimbolkan belah ketupat, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak, dan juga simbol-simbol lainnya. Nah, untuk membuat flowchart, kita bisa menggunakan website Draw. Nih, kita bisa menggunakan website ini. Kita bisa langsung start. Nah, begini tampilannya. Sini ada bentuk-bentuk. Sini juga ada garisnya untuk kita ingin garis itu. Kita coba menggunakan ellipse untuk memulai program. Kemudian ini untuk menyatakan proses. Dan ini untuk decision itu dua, untuk kondisi yang menyertakan dua kemungkinan. Nah, sini start untuk memulai program, kemudian ada instruksi 1, instruksi 2, kemudian get phone system. Dia telah mendapatkan phone system. Apakah phone system itu Android? Kalau benar, maka akan masukkan oke Google. Kalau salah, maka akan jadi kondisi lagi apakah phone-nya iOS. Kalau benar akan menghasilkan Hi Siri, dan kalau tidak akan menghasilkan something else. Nah, fungsi untuk flowchart ini sendiri agar lebih mudah memahami alur pemrograman itu sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke activity. Variabelnya berupa temperatur, kemudian kita akan cek temperatur. Jika temperaturnya di bawah 20
derajat Celcius, maka nyalakan pemanas. Kemudian jika temperaturnya di antara 20 sampai 25 derajat Celcius, maka kemasan oke. Kemudian jika temperatur di atas 25 derajat Celcius, maka nyalakan pendingin. Kita akan buat dalam bentuk flowchart, SCART, dan Python. Di sini udah ada flowchart mengenai alur dari pemrograman, yaitu dimulai dari start yang akan mulai pemrograman, kemudian get temperatur. Nah, di sini ada kondisi jika temperatur kurang dari 20, jika benar maka akan nyalakan pemanas ruang pemanas, dan kalau tidak kurang dari 20 maka akan ke sebuah kondisi lain, yaitu jika temperatur di antara 19,5 dan 25,2. Kalau di antara suhu tersebut maka akan oke. Kemudian kalau tidak, akan munculkan kondisi lagi jika temperatur lebih dari 25,2 derajat Celcius, maka akan menghasilkan turn out cooler atau nyalakan pendingin. Nah, kemudian di sini juga sudah ada dalam bentuk SCART. Ini dimulai dari bendera hijau, kemudian variabel temperatur, di sini aku set 17. Kemudian jika temperatur kurang dari 20, maka program akan mengatakan turn off heater now. Dan jika tidak, akan munculkan suatu kondisi lagi jika temperatur lebih dari 19,5 dan temperatur kurang dari 25,2, maka akan katakan oke. Dan jika tidak, maka akan turn out cooler. Kita coba jalankan turn out heater now karena kurang dari 20. Kalau kita 10 deh, kan turn out cooler now, cooler on. Nah, sini juga sudah ada dalam bentuk Python. Sini temperaturnya kita 17, terus jika terus if temperatur kurang dari 20 maka akan print turn off heater on, dan if temperatur lebih besar sama dengan 9,5 dan temperatur kurang dari sama dengan 25,2 maka akan print oke. Jika tidak, maka akan print turn the cooler on. Langsung saja kita coba jalankan. Turn on heater now. Nah, itu aktivitas dari temperatur. Nah, kemudian kita lanjut ke project, yaitu berjudul Can You Drive in This Country? Nah, di project ini kita bisa memilih beberapa negara. Aku diantaranya milih South Africa, France, Meksiko, dan India. Dan aturan dalam mengemudi di setiap negara bisa dicek di Wikipedia. Kita akan membuat dalam bentuk flowchart, SCART, dan Python. Nah, di sini kita sudah memiliki project tersebut dalam bentuk flowchart. Itu di pemrograman dalam the flowchart dimulai dari SCART,
kemudian menanyakan negara, menanyakan umur. Kemudian ada kondisi jika negaranya bukan South Africa, jika usianya lebih dari atau sama dengan 17 maka boleh mengemudi, dan jika tidak maka belum boleh mengemudi. Jika negaranya Meksiko dan umurnya lebih atau sama dengan 18 maka dia diperbolehkan untuk mengemudi. Dan jika negaranya merupakan India dan umurnya lebih dari atau sama dengan 18 maka diperbolehkan untuk mengemudi, dan jika tidak belum boleh mengemudi. Dan jika negaranya France dan umurnya lebih atau sama dengan 18 dia diperbolehkan mengemudi, dan jika belum 18 maka belum boleh mengemudi. Dan jika negaranya tidak ada di antara 4 negara tersebut maka data tidak tersedia. Ini hasil dari program yang Discord. Sini kita menanyakan where do you want to drive, South Africa, Mexico, India, or France. Kemudian ada variabel negara, variabel siap pengguna, dan keadaan.
Jika negaranya South Africa dan umurnya lebih dari 17, maka dia boleh mengemudi, dan jika tidak, belum mencukupi 17, maka belum bisa mengemudi. Kemudian jika negaranya adalah Meksiko dan juga umurnya lebih dari 17, maka dia boleh mengemudi, dan kalau umurnya lebih dari 15, you can drive with parental agreement, dan jika tidak belum lebih dari 15, maka dia belum boleh mengemudi. Dan juga untuk India dan France, langsung saja kita coba. Meksiko. Nih, coba kita duduk ganti. Nah, coba langsung kita mulai. Misal Meksiko, karena umurnya 16, dia boleh mengemudi dengan parental agreement. Coba kita India. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pemrograman menggunakan bahasa Python, sama seperti sebelumnya. Jadi kita menanyakan what you want to drive dari South Africa, Meksiko, India, France. Kita coba langsung run. Oke, kita coba sekali lagi. Jadi kalau huruf kapital itu penting. Kita harus tahu program gak akan kerja. Nah, seperti itu project kita kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.